Oke, terima kasih Saras. Saya sampai buka das itu karena kamu ucapkan begitu. Oke, rekan-rekan sekalian, kelihatannya suasana tegang nih dan syahdu. Selamat datang di forum ini. Forum ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, singkatannya P2D. Kalau diplesetkan pura-pura demokrasi itu. Oke, saya mau terangkan beberapa hal sebelum Ibu Sri Mulyani mulai ceramah. Yang pertama adalah tema dari public lecture ini. Kami tergoda dengan situasi akhir-akhir ini bahwa Indonesia mengalami defisit di dalam soal public ethics, dan karena itu banyak public policy tidak bisa diucapkan. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini ada suasana politik yang terus separuh dihujat oleh media massa, separuh dibanggakan oleh para penyokongnya, yaitu pembentukan koalisi besar. Tentu kita tidak bisa lepas dari semacam, sebut aja suasana kekinian itu. Dan kita tahu bahwa politik Indonesia hari-hari ini sebetulnya tidak diatur, tidak diputuskan di dalam lembaga-lembaga formil, tapi diputuskan di balik sistem formil, melalui politik kartel. Jadi jelas bahwa ada persoalan dengan sistem politik kita. Kalau politik itu, kalau kebijakan publik itu diputuskan di luar sistem resmi. Yang bekerja adalah transaksi-transaksi kekuasaan di dalam pasar gelap kekuasaan. Black market of power. Jadi ini soalnya. Dan kelihatannya soal kartel politik ini sebetulnya adalah urusan 2-3 orang, bahkan 2 orang. Bahkan urusan 2 orang laki-laki. Ini semacam skandal 2 orang laki-laki yang saling ingin menagih hutang piutang politik 2004-2009. Dan korbannya adalah seorang perempuan. Kita tidak mengerti kenapa peristiwa tragis ini terjadi. Tetapi kelihatannya publik senang dengan pengorbanan itu. Bahkan ada amok di mana-mana. Politisi mengamuk, dan kita sudah tahu itu 1 bulan penuh kita nonton amok massa di DPR. Media massa juga mengamuk, pakar juga mengamuk. Jadi kelihatannya politik Indonesia itu tidak diucapkan dengan akal pikiran, tapi dengan kemarahan. Dan seperti saudara tahu, amok itu adalah salah satu entry dalam bahasa Inggris yang disumbangkan oleh orang Indonesia. Ngamuk, amok, emak. Ada 2 sebetulnya sumbangan orang Indonesia pada dictionary Inggris. 1 amok, 1 orang utan. Nah, saya nggak ngerti kenapa mengamuk. Yang jelas bahwa ada defisit akal sehat. Karena itu kita ingin agar supaya tema ini dibicarakan. Masalahnya adalah, apakah perempuan itu seorang neolib gitu? Kita tahu bahwa sistem kita adalah sistem presidensil. Dan ideologi kabinet adalah ideologi presiden itu. Jadi agak aneh kalau menteri punya ideologi lain dari ideologi presiden. Dan gegap gembita soal diskusi neolib nggak pernah selesai itu. Wartawan juga ikut larut di dalam upaya provokasi itu. Padahal
pensil yang dipakai oleh sang wartawan untuk menuliskan kata neolib itu disubsidi negara. Ballpointnya. Mana ada negeri neolib di mana ballpoint disubsidi negara itu. Tapi kelihatannya pers tidak cukup awas untuk jadi semacam moderator akal sehat di dalam debat politik itu. Dan kelihatannya kita butuh jurnalis publik, bukan jurnalis privat. Jurnalis publik yang terus mengucapkan akal sehat, berupaya untuk mencerdaskan bangsa, dan bukan mengedarkan jenis kebodohan dangkal semacam itu. Ini semacam kritik diri bagi kita sebetulnya. Jadi kira-kira di dalam tema itu kuliah ini akan diselenggarakan. Tentang penyelenggara P2D. P2D ini sebetulnya ini lembaga yang telah berusaha menahan diri untuk tidak berpolitik. Mudah-mudahan berubah setelah hari ini. P2D adalah sebuah institut studi. Di dalamnya ada kurikulum. Dan di P2D ada 2 guru besar. Satu namanya Rahman Toleng. Pak Rahman Toleng itu guru besar P2D. Dia mengajar mata kuliah politik akal sehat. Isinya adalah semacam upaya untuk membentengi bangsa ini dari politik akal miring yang kelihatannya sekarang sedang mendominasi politik Indonesia. Politik akal miring ini punya dampak sistemik yang luar biasa. Gedung DPR itu sampai 7 derajat miringnya tuh. Jadi saudara-saudara, P2D bukan organisasi liar, tapi organisasi yang berupaya merawat akal sehat publik. Profesor yang kedua, guru besar kedua di P2D namanya Robertus Robert. Dia mengajar mata kuliah Politics of Desire. Agak aneh terdengar. Politik hasrat. Yaitu hasrat untuk memelihara politik di dalam jalur keadilan. Hasrat untuk memastikan bahwa politik hanya diucapkan untuk menempuh keadilan. Dan demi itu P2D menyelenggarakan kegiatan hari ini. Tentu ada pertanyaan dari pers. Siapa aktor finansial dari forum ini? Kalau aktor intelektualnya jelas 2 profesor tadi. Ada banyak orang ikut menyelenggarakan lecture hari ini. Penyandang dana dari forum ini adalah semua pembayar pajak. Dari yang pajaknya sangat besar, sampai mereka yang sangat terpaksa harus membayar pajak. Yang mengundang dalam daftar undangan macam-macam, ada aktivis, ada jurnalis, ada cendekiawan, ada feminis, dan semuanya sebetulnya punya pandangan yang relatif kiri. Jadi jelas ini bukan munas neolib. Juga bukan semacam sikir bersama Sri Mulyani, enggak. Ini adalah forum akademis. Forum untuk menandingi skandal 2 laki-laki tadi. Laki-laki yang satu berbadan besar, bernyali kecil. Laki-laki yang lain berbadan kecil, bernyali liar. Oke, saudara-saudara, yang hendak kita selenggarakan adalah itu, dan saya tentu tidak ingin meraba-raba apa pikiran Ibu Sri Mulyani.
Tapi yang jelas adalah bahwa ini bukan forum perpisahan dengan Sri Mulyani. Jadi tidak boleh ada seduh sedan, tangis dan duka. Forum ini bukan untuk melepas pergi Sri Mulyani, tapi untuk memastikan ia kembali gitu. Why? Kenapa? This is a country of opportunities itu. But being managed by the opportunist. Jadi kita tahu bahwa kita ingin ada semacam alternatif untuk mengucapkan demokrasi, untuk mengucapkan keadilan. Dan demi itu kita menyelenggarakan forum ini. Ada pepatah mengatakan bahwa kebun bunga bisa dibakar oleh para perompak. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menunda tibanya musim semi. Dan kita ingin agar supaya kalau Sri Mulyani kembali, ada musim semi untuk dia. You are our beautiful blessing. Terima kasih. Saya rasanya lebih berat berdiri di sini daripada waktu dipanggil Pansus Senturi. Dan saya bisa merasakan itu karena konten dari moral dan etikanya jelas berbeda. Dan itu yang membuat saya jarang sekali biasanya grogi, sekarang menjadi grogi. Rocky yang baik, saya diajari Pak Marsilam untuk memanggil orang tanpa mas atau bapak gitu. Karena dianggap itu adalah ekspresi egalitarian. Saya susah memanggil Marsilam, selalu pakai Pak dan dia marah. Tapi saya untuk Rocky malam ini saya panggil Rocky yang baik. Terima kasih atas. Tapi saya jelas nggak berani manggil Rahman Toleng dengan Rahman Toleng saja. Takut saya. Terima kasih atas introduksi yang sangat generous. Saya sebetulnya agak keberatan diundang malam hari ini untuk dua hal. Pertama karena judulnya adalah memberi kuliah. Dan biasanya kalau memberi kuliah saya harus paling tidak membaca textbook yang harus saya baca dulu dan kemudian berpikir keras bagaimana menjelaskan. Dan malam ini tidak ada kuliah di gedung atau di hotel yang begitu bagus. Itu biasanya kuliah kelas internasional atau spesial biasanya. Hanya untuk eksekutif yang bayar SPP-nya mahal. Dan pasti neolib itu. Oleh karena itu saya revisi, mungkin namanya lebih adalah ekspresi saya untuk diminta bicara tentang kebijakan publik dan etika publik. Yang kedua, meskipun tadi Mas Rocky menyampaikan, kembali pakai emas lagi. Susah jadi orang Jawa. Kalau tadi sebutkan mengenai ada dua laki-laki, hati kecil saya tetap saya akan mengatakan sampai hari ini saya adalah pembantu laki-laki itu. Dan malam ini saya akan sekaligus menceritakan tentang konsep etika yang saya pahami. Pada saat saya masih menjadi pembantu, secara etika saya tidak boleh untuk mengatakan hal yang buruk kepada siapapun yang saya bantu. Jadi saya mohon maaf kalau agak berbeda dan aspirasinya tidak sesuai dengan Anda malam hari ini. Tapi saya diminta untuk bicara tentang kebijakan publik dan etika publik. Dan itu adalah suatu topik yang barangkali merupakan suatu pergulatan harian saya
semenjak hari pertama saya bersedia untuk menerima jabatan sebagai menteri di kabinet di Republik Indonesia itu. Suatu penerimaan jabatan yang saya lakukan dengan penuh kesadaran, dengan segala upaya saya untuk memahami apa itu konsep jabatan publik. Pejabat negara yang pada dalam dirinya setiap hari adalah melakukan tindakan, membuat pernyataan, membuat keputusan yang semuanya adalah dimensinya untuk kepentingan publik. Di situ letak pertama dan sangat sulit bagi orang seperti saya karena saya tidak belajar seperti Anda semua termasuk Sarah tadi yang menjadi MC tentang filosofi. Namun saya dididik oleh keluarga untuk memahami etika di dalam pemahaman seperti yang saya ketahui. Bahwa sebagai pejabat publik hari pertama saya harus mampu untuk membuat garis antara apa yang disebut sebagai kepentingan publik dengan kepentingan pribadi saya dan keluarga atau kelompok. Dan sebetulnya tidak perlu harus menjadi muridnya Rocky Gerung di Filsafat UI untuk pintar mengenai itu. Karena kita belajar 30 tahun di bawah rezim Presiden Soeharto, di mana begitu acak hubungan dan acak-acakan hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Dan itu merupakan modal awal saya untuk memahami konsekuensi menjadi pejabat publik yang setiap hari harus membuat kebijakan publik dengan domain saya sebagai makhluk yang juga punya privacy atau kepentingan pribadi. Di dalam ranah itulah kemudian hari-hari pertama dan sampai dengan lebih dari 5 tahun saya bekerja untuk pemerintahan ini. Topik mengenai apa itu kebijakan publik dan bagaimana kita harus dari mulai berpikir, merasakan, bersikap dan membuat keputusan menjadi sangat penting. Tentu saya tidak perlu harus mengulangi karena itu menyangkut yang disebut tujuan konstitusi, yaitu kepentingan masyarakat banyak, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Jadi kebijakan publik dibuat tujuannya adalah untuk melayani masyarakat. Kebijakan publik dibuat melalui dan oleh kekuasaan. Karena dia dibuat oleh institusi publik yang eksis karena dia merupakan produk dari suatu proses politik dan dia memiliki kekuasaan untuk mengeluarkannya. Disitulah letak persinggungan atau yang disebut sebagai ingredient utama dari kebijakan publik, yaitu unsur kekuasaan. Dan kekuasaan itu sangat mudah menggelincirkan kita. Kekuasaan selalu cenderung untuk korup. Tanpa adanya pengendalian dan sistem pengawasan, saya yakin kekuasaan itu pasti korup. Itu sudah dikenal oleh kita semua. Namun pada saat Anda berdiri sebagai pejabat publik, memiliki kekuasaan, dan kekuasaan itu sudah dipastikan akan membuat kita korup, maka pertanyaan, kalau saya mau menjadi pejabat publik dan tidak ingin korup, apa yang harus saya lakukan? Oleh karena itu, di dalam proses-proses yang dilalui atau saya lalui, jadi ini lebih saya cerita daripada kuliah. Dari hari pertama
karena begitu khawatirnya, tapi juga pada saat yang sama punya perasaan anxiety untuk menjalankan kekuasaan, namun saya tidak ingin tergelincir kepada korupsi, maka pada hari pertama Anda masuk kantor, Anda bertanya dulu kepada sistem pengawas internal Anda dan staf Anda. Apalagi waktu itu jabatan dari Bappenas menjadi Menteri Keuangan. Dan saya sadar sesadar-sadarnya bahwa kewenangan dan kekuasaan Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan sungguh sangat besar. Bahkan pada saat saya tidak berpikir korup pun orang sudah berpikir ngeres mengenai hal itu. Bayangkan seseorang harus mengelola suatu resources yang omsetnya tiap tahun sekitar saya mulai 400 triliun sampai sekarang di atas 1000 triliun. Itu omset. Total asetnya mendekati 3000 triliun lebih. Saya lihat banyak sekali kalau bicara uang terus langsung. Saya sudah melihat banyak sekali apa yang disebut tata kelola atau governance pada saat seseorang memegang suatu kewenangan di mana melibatkan uang yang begitu banyak. Tidak mudah mencari orang yang tidak tergiur atau apalagi terpeleset sehingga tergoda bahwa apa yang dia kelola menjadi seolah-olah menjadi barang atau aset miliknya sendiri. Dan disitulah hal-hal yang sangat nyata mengenai bagaimana kita harus membuat garis pembatas yang sangat disiplin. Disiplin pada diri kita sendiri dan dalam bahkan pikiran kita dan perasaan kita. Untuk menjalankan tugas itu secara dingin, rasional, dengan penuh perhitungan, dan tidak membolehkan perasaan ataupun godaan apapun untuk bahkan berpikir untuk mengabuse-nya. Barangkali itu istilah yang disebut teknokratik. Tapi saya sih menganggap bahwa banyak juga orang yang katanya berasal dari akademik dan disebut teknokrat, tapi ternyata baunya tidak seperti itu. Tingkahnya apalagi lebih-lebih. Jadi saya biasanya tidak mengklasifikasikan berdasarkan label, tapi berdasarkan genuine produknya dia, hasilnya apa, tingkah laku yang esensial. Nah, di dalam hari-hari di mana kita harus membuat kebijakan publik, dan tadi disebutkan bahwa kewenangan begitu besar menyangkut sebuah atau nilai resources yang begitu besar. Kita mencoba untuk menegakkan rambu-rambu, internal maupun eksternal. Mungkin contoh untuk internal, hari pertama saya tanya sama Inspektorat Jenderal saya, tolong beri saya list apa yang boleh dan tidak boleh dari seorang menteri. Biasanya mereka bingung, tidak pernah ada menteri tanya begitu ke saya, Bu. Karena menteri boleh semuanya, termasuk boleh mecat saya. Kalau seorang menteri kemudian menanyakan apa yang boleh dan nggak boleh, buat mereka menjadi suatu pertanyaan yang sangat janggal. Untuk kultur birokrat itu sangat sulit dipahami. Di dalam konteks yang lebih besar, pengawasan yang lebih besar adalah dengan rambu-rambu. Kita membuat standar operating prosedur, tata cara, tata kelola untuk membuat bagaimana kebijakan dibuat. Bahkan menciptakan sistem check and balance. Karena kebijakan publik dengan menggunakan elemen kekuasaan, dia sangat mudah untuk memunculkan konflik kepentingan. Saya bisa cerita berhari-hari kepada Anda banyak contoh.
di mana produk-produk kebijakan sangat memungkinkan seorang pada jabatan Menteri Keuangan mudah tergoda. Dari korupsi kecil hingga korupsi yang besar. Dari korupsi yang sifatnya hilir dan retail sampai korupsi yang sifatnya adalah upstream dan hulu. Dan bahkan dengan kewenangan dan kemampuannya, dia pun bisa menyembunyikan itu. Karena dengan kewenangan yang besar, dia sebetulnya juga bisa membeli sistem. Dia bisa menciptakan network. Dia bisa menciptakan pengaruh. Dan pengaruh itu bisa menguntungkan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya. Godaan itulah yang sebetulnya kita selalu ingin bendung. Karena begitu Anda tergelincir kepada satu hal, maka tidak akan pernah berhenti. Namun, meskipun kita mencoba untuk menegakkan aturan, membuat rambu-rambu, dengan menegakkan pengawasan internal dan eksternal, sering bahwa pengawasan itu pun masih bisa dilewati. Disinilah kemudian muncul apa yang disebut unsur etika. Karena etika menempel di dalam diri kita sendiri. Di dalam cara kita melihat apakah sesuatu itu pantas atau tidak pantas. Apakah sesuatu itu mengkhianati atau tidak mengkhianati kepentingan publik yang harus kita layani. Apakah kita punya keyakinan bahwa kita tidak sedang mengkhianati kebenaran. Etika itu ada di dalam diri kita. Dan kemudian kalau kita bicara tentang total, atau dalam bahasa ekonomi yang keren namanya agregat. Setiap kepala kita dijumlahkan menjadi etika yang sifatnya agregat atau publik. Pertanyaannya adalah apakah di dalam domain publik ini setiap etika pribadi kita bisa dijumlahkan dan menghasilkan barang publik yang kita inginkan, yaitu suatu rambu-rambu norma yang mengatur dan memberikan guidance kepada kita. Saya termasuk yang sungguh sangat merasakan penderitaan selama menjadi menteri, karena itu tidak terjadi. Waktu saya menjadi menteri, sering saya harus berdiri atau duduk berjam-jam di DPR. Di situ anggota DPR bertanya banyak hal. Kadang-kadang bernada pura-pura sungguh-sungguh. Mereka mengkritik begitu keras. Tapi kemudian mereka dengan tenangnya mengatakan ini adalah panggung politik, Ibu. Waktu saya dulu masuk Menteri Keuangan, pertama saya masih punya 2 dirjen yang sangat terkenal, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai saya. Mereka sangat powerful. Karena pengaruhnya dan juga respectability saya tidak tahu karena apa, kepada anggota dewan luar biasa. Dan waktu saya ditanya mulainya dari segala macam, setiap keputusan, statement saya dan yang lain-lain selalu ditanya dengan sangat keras. Saya tadinya cukup naif mengatakan, oh ini ongkos demokrasi yang harus dibayar. Dan saya legowo saja dengan tenang saya menulis pertanyaan-pertanyaan mereka. Waktu sudah ditulis mereka keluar dari ruangan, nggak pernah peduli mau dijawab atau tidak. Kemudian saya dinasehati oleh dirjen saya itu, Ibu nggak usah dimasukkan ke hati, Bu, hal seperti itu. Itu hanya episode, satu drama saja. Tapi kemudian itu menimbulkan suatu pergolakan batin orang seperti saya. Karena saya kemudian bertanya, tadi dikaitkan dengan etika publik.
kalau orang bisa secara terus-menerus berpura-pura dan media memuat dan tidak ada satu kelompok pun mengatakan bahwa itu adalah kepura-puraan, maka kita bertanya siapa lagi yang akan menjadi guidance yang mengingatkan kita kepada apa yang disebut norma kepantasan. Dan itu sungguh berat. Karena terus saya mengatakan, kalau saya menjadi pejabat publik, ongkos untuk menjadi pejabat publik pertama, kalau saya tidak korup, jelas saya legowo, nggak ada masalah. Tapi yang kedua, saya menjadi khawatir saya akan split personality. Waktu di dewan saya menjadi personality yang lain. Nanti di kantor saya akan menjadi lain lagi. Waktu di rumah saya lain lagi. Untung suami dan anak-anak saya tidak pernah bingung yang mana saya waktu itu. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk seorang seperti saya untuk harus berubah-ubah. Kalau pagi lain nilainya dengan sore dan sore lain dengan malam. Malam lain lagi dengan tengah malam. Kan itu sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Itu ongkos yang paling mahal bagi seorang pejabat publik yang harus menjalankan dan ingin menjalankan secara konsisten. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks inilah kita akan bicara mengenai kebijakan publik, etika publik yang seharusnya menjadi landasan, arahan bagi bagaimana kita memproduksi suatu tindakan, keputusan yang itu adalah untuk urusan rakyat, yaitu kesejahteraan rakyat, mengurangi penderitaan mereka, menaikkan suasana atau situasi yang baik di masyarakat. Namun di sisi lain kita harus berhadapan dengan konteks kekuasaan dan struktur politik, di mana buat mereka norma dan etika itu nampaknya bisa tidak hanya double standard, triple standard. Dan bahkan kalau kita bicara tentang istilah dan konsep mengenai konflik kepentingan, saya betul-betul terpana. Waktu saya menjadi eksekutif director di IMF, pertama kali saya mengenal apa yang disebut birokrat dari negara-negara maju. Hari pertama saya diminta untuk melihat dan tanda tangan mengenai etika sebagai seorang eksekutif director, do dan don'ts. Di situ juga disebutkan mengenai konsep konflik kepentingan. Bagaimana suatu institusi yang memproduksi suatu policy publik untuk level internasional mengharuskan setiap elemen orang yang terlibat di dalam proses politik itu atau proses kebijakan itu harus menanggalkan konflik kepentingannya. Dan kalau kita ragu, kita boleh tanya, apakah kalau saya melakukan ini atau menjabat yang ini termasuk dalam domain konflik kepentingan, dan mereka memberikan counsel untuk kita untuk bisa membuat keputusan yang baik. Sehingga bekerja di institusi seperti itu menurut saya mudah. Dan kalau sampai Anda tergelincir, ya kebangetan aja Anda. Namun waktu kembali ke Indonesia dan setahu saya dengan pemahaman mengenai konsep konflik kepentingan, saya sering menghadiri suatu rapat membuat suatu kebijakan di mana kebijakan itu akan berimplikasi kepada anggaran, entah belanja, entah insentif, dan pihak yang ikut duduk di dalam kebijakan itu adalah pihak yang akan mendapatkan keuntungan itu. Dan tidak ada rasa risih. Hanya untuk menunjukkan bahwa yang penting pemerintahan efektif, jalan. Kuenya dibagi ke siapa itu adalah urusan sekunder. Anda bisa melihat bahwa kalau pejabat itu adalah backgroundnya pengusaha, meskipun yang bersangkutan mengatakan telah meninggalkan seluruh bisnisnya,
Tapi semua orang tahu bahwa adiknya, kakaknya, anaknya, teteh, mama, AA, semuanya masih run. Dan dengan tenangnya, berbagai kebijakan, bahkan kadang-kadang yang membuat saya terpana. Karena dalam hal ini apa yang disebutnya? Kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? I drop my jaw gitu apa Pak? Bengong gitu. Kita bingung bahwa ada suatu keputusan dibuat, dan saya banyak catatan pribadi saya di buku saya. Ada keputusan ini, tiba-tiba besok lagi keputusan itu ternyata yang mengimport adalah perusahaannya dia. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang barangkali tanpa harus mendramatisir yang dikatakan oleh Rocky tadi seolah-olah menjadi the most recent phenomena. Kita semua tahu itulah penyakit yang terjadi zaman Orde Baru. Hanya dulu dibuatnya secara tertutup, tapi sekarang dengan kecanggihan, karena kemampuan dari kekuasaan, dia bisa mengkooptasi decision making process juga. Kelihatannya demokrasi. Kelihatannya melalui proses check and balance. Tapi di dalam dirinya unsur mengenai konflik kepentingan dan tanpa etika begitu kental. Etika itu barang yang jarang disebut, Pak. Ada suatu saat saya membuat rapat. Dan rapat ini jelas berhubungan dengan beberapa perusahaan. Kebetulan ada dari beberapa yang kita undang, dia adalah komisaris dari beberapa perusahaan itu. Kami biasa, dan saya mengatakan dengan tenang, bagi yang punya afiliasi dengan apa yang sedang kita diskusikan, silahkan keluar dari ruangan. Memang itu adalah tradisi yang kita coba lakukan di Kementerian Keuangan. Kebetulan mereka adalah teman-teman saya. Tapi teman-teman saya itu dengan bitter mengatakan, Mbak Ani jangan sadis-sadis amat lah kayak gitu. Kalaupun kita suruh keluar juga diem-diem aja, nggak usah caranya kayak gitu. Saya ingin menceritakan cerita seperti ini kepada Anda bagaimana ternyata konsep mengenai etika dan konflik kepentingan itu bisa dikatakan sangat langka di Republik ini. Dan kalau kita berusaha untuk menjalankan dan menegakkan, kita dianggap menjadi barang yang aneh. Jadi tadi kalau MC-nya mengatakan bahwa saya seperti orang yang mau menjelaskan di luar gua itu ada sinar dan dunia yang begitu bagus, di dalam saya malah dianggap seperti orang yang cerita yang enggak-enggak aja. Belum kalau di dalam konteks politik besar, kemudian wah ini konsep barat, pasti ya saja Sri Mulyani, neolib. Jadi saya mungkin akan mengatakan bagaimana ke depan di dalam proses politik. Tentu adalah suatu keresahan buat kita. Karena episode yang terjadi beberapa kali adalah bahwa di dalam ruangan publik, rakyat atau masyarakat yang seharusnya menjadi the ultimate shareholder dari kekuasaan, dia memilih kepada siapapun menjadi CEO dari Republik ini, dan dia juga memilih orang-orang yang dia minta untuk menjadi pengawas atau cek terhadap CEO-nya. Dan proses ini ternyata juga tidak murah dan mudah. Sudah banyak orang yang mengatakan untuk menjadi seorang jabatan eksekutif dari level kabupaten, kota, provinsi, membutuhkan biaya yang luar biasa, apalagi presiden pastinya. Dan biayanya sungguh sangat tidak bisa dibayangkan untuk suatu beban seseorang. Saya Menteri Keuangan, saya biasa mengurusi ratusan triliun bahkan ribuan. Tapi saya tidak kaget dengan angka. Tapi saya akan kaget kalau itu menjadi beban personal.
seseorang akan menjadi kandidat mengeluarkan biaya sebesar itu. Kalkulasi mengenai return on investment saja tidak masuk. Bagaimana Anda mengatakan, dan waktu saya mengatakan, saya lihat struktur gaji pejabat negara sungguh sangat tidak rasional. Dan kita pura-pura tidak boleh menaikkan, karena kalau menaikkan dianggap kita mau menyejahterakan diri sebelum menyejahterakan rakyat. Sehingga muncullah anomali yang sangat tidak bisa dijelaskan oleh logika akal sehat. Makanya tadi Rocky bilang yang ada akal miring. Saya mencoba sebagai pejabat negara untuk mengembalikan akal sehat dengan mengatakan strukturnya harus dibenahi lagi. Namun tetap toh tidak bisa menjelaskan suatu proses politik yang begitu sangat mahalnya. Sehingga memunculkan suatu kebutuhan untuk berkolaborasi dengan sumber finansial. Dan disitulah kontrak terjadi. Di tingkat daerah, tidak mungkin itu dilakukan dengan membayar melalui gajinya. Bahkan melalui APBD-nya pun tidak mungkin. Karena size dari APBD-nya kadang-kadang juga tidak sebesar. Atau mungkin juga lebih sulit. Sehingga yang bisa adalah melalui policy. Policy yang bisa dijual belikan. Dan itu adalah bentuk hasil dari suatu kolaborasi. Pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kita menyikapi hal ini di dalam konteks bahwa produk dari kebijakan publik melalui sebuah proses politik yang begitu mahal sudah pasti akan distorted dengan struktur yang membentuk awalnya. Karena kebijakan publik adalah hilirnya, hasil akhir. Hulunya yang memegang kekuasaan, lebih hulu lagi adalah prosesnya untuk mendapatkan kekuasaan itu sedemikian mahal. Dan itu akan menjadi pertanyaan yang konstan untuk sebuah sistem demokrasi. Maka pada saat kita dipilih atau diminta untuk menjadi pembantu atau bagian dari pemerintah, tentu kita tidak punya ilusi bahwa ruangan politik itu vakum atau hampa dari kepentingan. Politik di mana saja adalah tentang kepentingan. Dan kepentingan itu kawin di antara beberapa kelompok untuk mendapatkan kekuasaan itu. Hasil perkawinannya adalah siapa saja yang pada akhirnya menjadi pemenang. Kalau pada hari ini tadi disebutkan ada yang menanyakan atau menyesalkan, ada yang menangisi, ada yang gelok. Kenapa kok Sri Mulyani akhirnya memutuskan untuk mundur dari Menteri Keuangan? Tentu ini adalah suatu kalkulasi di mana saya menganggap bahwa sumbangan saya atau apapun yang saya putuskan sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam sebuah sistem politik di mana perkawinan kepentingan itu begitu sangat dominan dan nyata. Banyak yang mengatakan itu adalah kartel. Saya lebih suka pakai kata kawin. Walaupun jenis kelaminnya sama. Karena politik itu lebih banyak lakinya daripada perempuan, makanya saya katakan tadi. Hampir semua ketua partai politik laki kecuali satu. Dan di dalam bahwa di mana sistem politik tidak menghendaki lagi atau dalam hal ini tidak memungkinkan etika publik itu bisa dimunculkan, maka untuk orang seperti saya akan menjadi sangat tidak mungkin untuk eksis. Karena pada saat saya menerima tanggung jawab untuk menjadi pejabat publik,
Saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak ingin menjadi orang yang akan mengkhianati dengan berbuat korup. Saya tidak mengatakan itu gampang, sangat painful, sungguh painful sekali. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya tidak pernah mencucurkan atau meneteskan air mata untuk menegakkan prinsip itu. Karena ironinya begitu besar, sangat besar. Anda memegang kekuasaan begitu besar, Anda bisa, Anda mampu, Anda bahkan boleh, Anda bahkan diharapkan untuk mengebiusnya oleh sekelompok yang sebetulnya menginginkan itu terjadi agar nyaman. Dan Anda tidak mau. Pada saat yang sama Anda tidak selalu diapresiasi. P2D kan baru muncul sesudah saya mundur. Jadi ya terlambat tidak apa-apa, tapi asal masih bisa menyelamatkan republik inilah. Jadi saya tidak tahu tadi, Rocky tidak ngasih tahu saya berapa menit atau berapa jam. Soalnya di atas jam 9 argonya lain lagi nanti. Jadi saya nggak tahu. Jadi mungkin saya kembalikan gimana caranya saya harus menutup ini. Ini kayak nyanyi aja balik terus nanti. Mungkin saya akan mengatakan bahwa pada bagian yang akhir kuliah saya ini atau cerita saya ini, saya ingin menyampaikan pada semua kawan-kawan di sini. Saya bukan dari partai politik, saya bukan politisi. Tapi tidak berarti bahwa saya tidak tahu politik. Selama lebih dari 5 tahun saya tahu persis bagaimana proses politik terjadi. Kita punya perasaan yang bergumul atau bergelora atau resah. Keresahan itu memuncak pada saat kita menghadapi realita, jangan-jangan banyak orang yang ingin berbuat baik merasa frustrasi. Atau mungkin saya akan less dramatic. Banyak orang-orang yang harus dipaksa untuk berkompromi. Dan sering kita menghibur diri dengan mengatakan kompromi ini perlu untuk kepentingan yang lebih besar. Sebetulnya cerita itu bukan cerita baru. Karena saya tahu betul pergumulan para teknokrat zaman Pak Harto untuk memutuskan stay atau out adalah pada dilema apakah dengan stay saya bisa membuat kebijakan publik yang lebih baik. Sehingga menyelamatkan suatu kerusakan yang lebih besar. Atau Anda out dan Anda di situ akan punya kans untuk berbuat atau tidak, paling tidak risiko untuk getting associated with menjadi less. Personal gain, public loss. If you are stay, dan itu yang saya rasakan 5 tahun, you suddenly feel that everybody is your enemy. Karena no one yang sangat simpati, yang tahu kita pun akan tidak terlalu happy karena kita tetap di dalam sistem. Yang tidak sejalan dengan kita juga jengkel karena kita tidak masuk di dalam kelompok yang bisa diajak enak-enakan. Sehingga Anda ada di dalam di sandwich oleh dua hal itu. Dan itu bukan suatu pengalaman yang mudah. Sehingga kita harus berkolaborasi untuk membuat space yang lebih enak, lebih banyak. Sehingga kita bisa menemukan kesamaan. Nah, kalau kita ingin kembali kepada topiknya untuk menutup juga,
Saya rasa forum-forum semacam ini, atau saya mengatakan kelompok seperti Anda yang duduk pada malam hari ini, saya yakin adalah kelompok kelas menengah yang sangat sadar membayar pajak. Membayarnya tentu tidak sukarela. Tidak ada orang yang patriotik untuk mengatakan dia membayar pajak sukarela. Tapi meskipun tidak sukarela, tapi Anda sadar bahwa itu adalah kewajiban yang harus dibuat untuk menjaga republik ini tetap berdaulat. Dan orang seperti Anda yang karena tahu membayar pajak adalah kewajiban dan sekaligus hak untuk menagih kepada negara mengembalikan dalam bentuk sistem politik yang kita inginkan. Maka sebetulnya di tangan orang-orang seperti Anda lah republik ini harus dijaga. Sungguh berat, dan saya ditanya atau berkali-kali di banyak forum untuk ditanya, kenapa Ibu pergi? Bagaimana reformasi? Kan yang dikerjakan semua penting. Apakah Ibu tidak melihat Indonesia sebagai tempat untuk pengabdian yang lebih penting dibandingkan Bank Dunia? Seolah-olah sepertinya negara ini menjadi tanggung jawab Sri Mulyani. Dan saya keberatan. Dan saya ingin sampaikan di forum ini karena Anda tidak bertanggung jawab kalau bertanya hal yang sama ke saya. Anda semua bertanggung jawab sama seperti saya. Mencintai republik ini dengan banyak sekali pengorbanan sampai saya harus menyampaikan kepada jajaran pajak, jajaran bea cukai, jajaran perbendaraan, jangan pernah putus asa mencintai republik. Saya tahu sungguh sulit mengurusnya pada masa-masa transisi yang sangat pelik. Kecintaan itu paling tidak akan terus memelihara suara hati kita dan bahkan menjaga etika kita di dalam bertindak dan berbuat serta membuat keputusan. Dan saya ingin membagi kepada teman-teman di sini karena terlalu banyak di media seolah-olah ditunjukkan yang terjadi dari aparat di Kementerian Keuangan yang sudah direformasi masih terjadi kasus seperti Gayus. Saya ingin memberikan testimoni bahwa banyak sekali aparat yang betul-betul genuinely mereka adalah orang-orang yang dedicated. Mereka yang cinta republik sama seperti Anda. Mereka juga kritis, mereka punya nurani, mereka punya harga diri. Dia bekerja pada masing-masing unit. Mungkin mereka tidak bersuara karena mereka adalah bagian dari birokrat yang tidak boleh bersuara banyak tapi harus bekerja. Sebagian kecil adalah kelompok rakus yang dengan kekuasaan dan kewenangan sangat senang untuk mengabuse. Tapi saya katakan sebagian besar adalah orang-orang baik dan terhormat. Saya ingin tolong dibantu. Berilah ruang untuk orang-orang ini untuk dikenali oleh Anda juga dan oleh masyarakat. Sehingga landscape negara ini tidak hanya didominasi oleh cerita, oleh tokoh, apalagi difabrikasi dengan seolah-olah menggambarkan bahwa seluruh sistem ini adalah buruk dan runtuh. Selama seminggu ini saya terus melakukan pertemuan dan sekaligus perpisahan dengan jajaran saya di Kementerian Keuangan. Dan saya bisa memberikan sekali lagi testimoni bahwa perasaan mereka untuk membuktikan bahwa reform bisa jalan ada di sana. Bantu mereka untuk tetap menjaga api itu. Dan jangan kemudian Anda semua di sini bicara dengan saya, ya bisa diselamatkan kalau Sri Mulyani tetap menjadi Menteri Keuangan. Saya rasa tidak juga. Suasana yang kita rasakan pada minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, seolah-olah
persoalan negara ini disandra oleh satu orang, Sri Mulyani. Sedemikian pandainya proses politik itu diramu sedemikian sehingga seolah-olah persoalannya menjadi persoalan satu orang. Seseorang yang pada suatu ketika dia harus membuat keputusan yang sungguh tidak mudah. Dengan berbagai pergumulan, kejengkelan, kemarahan, kecapean, kelelahan, namun dia harus tetap membuat kebijakan publik. Dia berusaha di setiap pertemuan, mencoba untuk meneliti dirinya sendiri apakah dia punya kepentingan pribadi atau kelompok. Dan apakah dia diintervensi atau tidak. Apakah dia membuat keputusan karena ada tujuan yang lain. Berhari-hari, berjam-jam, dia bertanya, dia minta, dia mengundang orang. Dan orang-orang ini yang tidak akan segan untuk mengingatkan kepada saya. Karena meskipun mereka tahu saya menteri, mereka lebih tua dari saya. Orang seperti Pak Darmin. Siapa yang bisa bilang atau marahin Pak Marsilam? Semua orang dimarahin duluan sama dia. Mereka ada di sana hanya untuk mengingatkan saya berbagai rambu-rambu, berbagai pilihan, dan pilihan sudah dibuat. Dan itu dilaporkan, dan itu diaudit, dan itu kemudian dirapatkan secara terbuka. Dan itu kemudian dirapat kerjakan di DPR. Bagaimana mungkin itu kemudian 18 bulan kemudian dia menjadi seolah-olah keputusan individu seorang Sri Mulyani. Proses itu berjalan dan etika sunyi. Akal sehat tidak ada. Dan itu memunculkan suatu perasaan, apakah pejabat publik yang tugasnya membuat kebijakan publik pada saat dia sudah mengikuti rambu-rambu, dia masih bisa di-victimize oleh sebuah proses politik. Saya hanya mengatakan, kalau dulu pergantian rezim, orde lama ke orde baru, orang semua di stigma komunis. Kalau ini khusus didesain pada era reformasi, seorang di stigma dengan Sri Mulyani identik senturi. Mungkin kejadiannya di satu orang saja, tapi sebetulnya analogi dan kesamaan mengenai suatu penghakiman telah terjadi. Sebetulnya disitulah letak kita untuk mulai bertanya, apakah proses politik yang didorong, yang dimotivir, yang ditunggangi oleh suatu kepentingan membolehkan seseorang untuk dihakimi bahkan tanpa pengadilan, divonis tanpa pengadilan. Itu barangkali adalah episode yang sebetulnya sesudah berturut-turut kita memahami konsekuensi sebagai pejabat publik yang tujuannya membuat kebijakan publik dan berpura-pura seolah-olah ada etika dan norma yang menjadi guidance kita dibenturkan dengan realita-realita politik. Dan untuk itu saya hanya akan mengatakan sebagai penutup, sebagian dari Anda mengatakan, apakah Sri Mulyani kalah? Apakah Sri Mulyani lari? Dan saya yakin banyak yang menyesalkan keputusan saya. Banyak yang menganggap itu adalah suatu loss atau kehilangan.
Di antara Anda semua yang ada di sini, saya ingin mengatakan bahwa saya menang. Saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya karena tidak didikte oleh siapapun, termasuk mereka yang menginginkan saya tidak di sini. Saya merasa berhasil dan saya merasa menang karena definisi saya adalah 3. Selama saya tidak mengkhianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka di situ saya menang. Terima kasih.